Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Dewa Jahat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Siswan saat itu sangat terkejut karena dirinya nggak tahu harus berkata apa lagi. Si Pun saat itu berkata, aku akhirnya punya sistem cheat. Tapi sebenarnya sistem ini untuk apa? Saat itu, panel sistem pun menampilkan bahwa level dari si saat ini masih nol. Fungsi dasar yang sudah terbuka hanyalah skill enchantment. Dirinya bisa meningkatkan level skillnya cuma dengan menghabiskan poin aja. Berdasarkan skill, jumlah poin yang bisa digunakan akan sangat berbeda-beda. Si yang melihat itu pun berkata, ini keren kali. Skill apa yang ku punya sekarang? Haruskah aku menekan tab ini untuk melihat mereka? Ketika si menekan tab itu, tiba-tiba muncullah pemberitahuan sistem yang berisi penguasa skill Gu Yanggong. Level saat ini adalah level 0. Efek saat ini lumayan efektif dalam meningkatkan vigor. Mendengar itu, si Pun menjadi bingung sambil berkata, jadi metode ini untuk hal-hal dewasa. Nampaknya Kincila yang telah mengajarkan itu kepada pemilik asli dari tubuh ini. Tapi aku hanya punya yang ini, jadi aku akan meningkatkan yang ini saja. Si Pun saat itu langsung memberikan poin peningkatan. Namun ketika dirinya memberikan poin kepada skill itu, muncullah tab sistem yang berisi, maaf, poin asal Anda tidak cukup untuk meningkatkannya. Si yang membaca isi pesan itu pun berkata, sistem ini ternyata memang benar mudah digunakan. Hey sistem, bagaimana aku bisa memperoleh poin asal? Sistem yang mendengar itu pun menjawab, poin sistem dipakai ketika fungsi sistem digunakan. Teori yang mendasar ini sangat kompleks dan sistem bisa mengumpulkan emosi-emosi kuat yang dimiliki oleh orang lain terhadap pengguna demi memperoleh sejumlah kecil poin asal. Mendengar itu, si Pun berkata, emosi-emosi kuat padaku, jadi aku bisa mengumpulkan poin dengan cara itu. Kurang lebih, aku bisa melihat segalanya. Lalu apa artinya alam yang tak terhitung ini? Sistem yang mendengar pertanyaan dari si itu pun langsung menjawab, alam-alam yang tak terhitung mencangkup seluruh dunia dasar. Pengguna bisa memanfaatkan sistem untuk sementara dan meninggalkan dunia utama untuk mengeksplor dunia lainnya secara acak. Mendengar itu, si Pun langsung kesenangan dan berkata bahwa ini sangat luar biasa. Si Pun terus menanyakan banyak hal. Apa ini dunia utama yang kau maksudkan? Sebagai dunia saat ini bukan bumi. Sistem pun saat itu membenarkan hal itu, bahwa dunia ini telah dikunci sebagai dunia utama. Dengan peningkatan sistem, si bisa membuka fungsi travel alam dan fungsi diaktifkan setiap tahunnya. Pengguna akan dikirim ke sebuah dunia yang berbeda secara acak. Di antara mereka, kemungkinan salah satunya adalah bumi. Mendengar itu, si Pun menjadi senang banget dan berkata, lalu bagaimana aku bisa meningkatkannya sistem? Dan bagaimana aku bisa menggunakan poin asal? Sistem pun kembali menjawab, untuk bisa meningkatkan sistem, pengguna harus menemukan fragmen sistem yang tersebar. Ketika fragmen sistem ditemukan, sistem akan langsung menggabungkannya dengan pengguna. Fragmen sistem yang tersebar di berbagai alam akan langsung disatukan. Pengguna harus dekat dengan jarak tertentu sebelum sistem menemukan mereka. Mendengar itu, si Pun berkata, dengan kata lain, itu semua tergantung pada keberuntunganku. Si Pun saat itu langsung menekan panel sistem itu dan muncullah pemberitahuan sistem yang berisi, terima kasih telah menggunakan sistem. Ketika menggunakan sistem ini, tolong panggil panel sistem untuk menaikkan tampilan. Dan setelah itu, panel sistem pun langsung menghilang dari tempat itu. Tepat setelah menghilangnya panel sistem, si Pun berkata, peningkatan sistem bergantung pada keberuntungan. Jadi aku tidak perlu merenungkan itu saat ini sekarang.
skill enchantment adalah satu-satunya yang bisa aku lakukan saat ini. Kalau untuk poin asal, ini hanya sepotong kue. Maksudnya, itu mudah sekali bagiku. Shin pun kemudian berpindah keluar kamar Si. Terlihatlah ajudan dari Kinci yang saat itu ada di depan pintu. Gak lama setelah itu, Si pun membuka pintu yang membuat ajudan itu pun sangat kaget. Dia pun bertanya kepada Si apa yang dilakukannya di luar. Si pun saat itu menjawab, dirinya udah bosen banget kelamaan di kamar, jadi dia pun memutuskan untuk jalan-jalan sebentar di luar. Mendengar itu, ajudan dari Kinci pun berniat membantahnya dengan berkata bahwa nyonyanya tidak membolehkan hal itu. Namun tiba-tiba, Si malah menampar ajudan dari Kinci sambil berkata, "Jangan kurang ajar." Melihat dirinya yang saat itu berani ditampar oleh Si, ajudan dari Kinci itu pun jadi kebingungan. Dan di sini Si malah berkata, "Begitu kau memperlakukan atasanmu, panggil aku senior. Jangan perlakukan aku seperti itu." Di sini, ajudan dari Kinci pun merasa kesal banget dan berkata di dalam hati, "Kenapa kau berani memukulku? Aku jadi ingin segera membunuhmu." Di sisi lain, Si yang melihat itu pun berkata di dalam hati, "Seperti yang kupikirkan, kemarahan adalah hal yang paling mungkin untuk memicu emosi." Melihat asisten dari Kinci yang saat itu sangat marah, Si pun berkata, "Apakah mungkin kau benar-benar berani membalasku? Aku sakit dan tubuhku lemah. Jika kau berani melakukan itu, kurasa sesuatu bakalan terjadi padaku. Apakah kau mau bertanggung jawab kepada Nona Kincimu nanti?" Mendengar itu, asisten Kinci pun memukul sesuatu sambil berkata, "Aku tidak berani." Dan setelah itu, Si pun menjadi senang banget dan berkata di dalam hatinya, "Aku selalu memperoleh poin ketika memainkan emosi dari orang lain. Gadis pelayan ini sangat kuat, tapi aku harus melakukan ini demi memanen emosi-emosi yang jauh lebih kuat, meskipun aku tahu resikonya." Di sini, Si pun berkata kepada ajudan dari Kinci, "Kau benar-benar tidak punya pandangan masa depan. Kau masih tidak membantuku berjalan. Ayo sini bantu aku." Si yang membuat ajudan dari Kinci kesal itu pun berhasil memperoleh poin asal lagi. Namun kali ini, poin asal yang diterima oleh Si adalah poin kegembiraan. Si pun saat itu jadi kebingungan kenapa ajudan dari Kinci malah senang karena dipukul. Dia pun mulai bertanya-tanya di dalam hatinya. Gak lama setelah itu, terlihatlah seseorang yang memanggil ajudan dari Kinci. "Kakak Yueru, kenapa kau bisa punya banyak waktu luang hari ini? Senang berjumpa denganmu kakak." Ajudan dari Kinci itu bernama Yueru, tapi supaya penyebutannya lebih mudah lagi, kita manggilnya Yue aja. Yue pun saat itu berkata, "Ya, aku sedang ingin jalan-jalan." Dan tepat saat itu, wanita-wanita yang ada di tempat itu pun langsung mengerubungi Si sambil berkata, "Bukankah kau miliknya? Kakak pandai seni bela diri. Kau benar-benar tampan dan benar-benar sangat luar biasa." Si yang melihat mereka semua itu pun berkata di dalam hati, sesuai dugaan, mereka semua hanyalah sekelompok sialan kecil. Untungnya sebelumnya aku sudah terbiasa dengan hidup seperti ini. Gak lama setelah itu, terdengarlah suara yang berkata, "Yo, bukankah ini laki-laki cantik milik kakak Kinci? Kenapa dia ada di sini?" Dan saat itu muncullah 3 pria di tempat itu. Mereka pun berkata, "Jika dilihat dari penampilannya yang menyedihkan, aku tidak tahu berapa lama lagi dia masih hidup. Kurasa tinggal menunggu waktu aja sampai dia benar-benar mati." Si yang mendengar itu pun berkata kepada mereka bertiga, "Kalian bertiga berandalan. Kalian kesini datang untuk mencuci mulut kalian ya?" Mendengar itu, mereka bertiga pun bertanya apa maksudnya. Si pun saat itu menjawab, "Mulut kalian itu sangat bau dan dipenuhi omong kosong yang terlihat seperti bangkai. Itu harus dicuci." Mendengar itu, salah satu dari mereka pun marah dan berkata,
kau itu hanyalah sampah yang tidak tahu seni bela diri. Beraninya kau kasar begitu padaku." Si yang mendengar itu pun berkata, "Kemarin nyonyaku bilang padaku bahwa dia benci betapa pengecutnya diriku. Mulai sekarang aku harus lebih tabah. Dan jika ada seseorang yang berani memusikku, aku harus melawan." Dalam hatinya si pun berkata, Kinci adalah murid langsung dari Master Sekte Muking. Jadi dia pasti akan menikmati kedudukan istimewa yang diberikan oleh sekte. Tetapi dia tidak pernah melindungi pemilik aslinya. Sehingga orang-orang ini berani kasar kepada pemilik tubuh ini. Si pun saat itu kembali berkata kepada pria itu, "Dia akan menendang siapapun yang berani melakukan hal itu kepadaku. Kau hanyalah sepotong sampah. Kau berani berkata seperti itu padaku. Kau tidak tahu malu." Dan dari semua ledekan yang dilakukannya itu, si pun berhasil memperoleh banyak poin asal dari kemarahan orang-orang. Si pun kemudian berkata, "Hari ini aku bersumpah atas nama nyonyaku bahwa aku tidak akan mengutuk kalian dasar sialan." Karena sikap merendahkan dari si, orang-orang yang ada di tempat itu pun menjadi makin kesal dan si pun berhasil banyak memperoleh poin dari mereka. Dan setelah berhasil membuat semua orang kesal dan memperoleh banyak poin, Tuan pun berkata kepada mereka, "Kau tidak suka itu. Jika kau tidak suka, pergilah dan mengurus itu dengan nyonyaku. Dia akan selalu melindungiku." Sin pun kemudian berpindah menampilkan kamar Swan. Terlihatlah Swan yang saat itu udah kembali ke kamarnya. Swan pun saat itu udah memperoleh poin asal sebanyak 2012. Itu adalah poin yang banyak banget. Tuan pun berkata, "Aku pada akhirnya memperoleh banyak poin seperti ini karena telah meledek-ledek pria-pria yang ada di sini. Tidak masalah bagaimanapun itu. Pada akhirnya aku jadi bisa memperbarui skillku. Aku akan menjadi lebih semangat tentang hal ini. Tingkatkan skill yang ada saat ini." Tiba-tiba, si pun merasa bahwa tubuhnya saat ini lebih mendingan dan mulai lebih leluasa dalam bergerak. Si pun berkata, "Padahal aku hanya meningkatkan satu level dan itu sudah sampai level max. Ini adalah teknik bela diri yang benar-benar tidak berguna. Masih ada poin yang tersisa. Jadi kenapa aku tidak mencoba dan melihat apakah aku bisa terus meningkatkan itu atau tidak?" Dan setelah dicoba, ternyata si masih berhasil meningkatkan skill tersebut. Dan dari kejadian itu, si pun saat ini berada di alam lapisan pertama dan kultivasinya pun mulai terbentuk. Si berkata, "Aku tidak percaya aku benar-benar bisa melakukan level up. Aku tidak pernah membayangkan peningkatan itu akan menjadi seperti ini. Padahal harusnya peningkatan itu untuk hal dewasa." Gak lama setelah itu, datanglah Kinci ke tempat itu yang berkata, "Xian, aku telah mendengar semua yang kau lakukan hari ini." Orang yang mengatakan itu tidak lain adalah Kinci yang sepertinya terlihat sangat marah. Mendengar perkataan itu, si pun sudah bersiap di tempat itu dan berkata, "Nyonyaku, kau akhirnya tiba. Aku telah menunggumu dari tadi." Kinci yang melihat itu pun gak jadi marah sama si dan malah terpesona. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!